Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4, kelompok kecil 1 akan mempresentasikan terkait digital ethic dan digital culture. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Menteri Hoya Kurniawan selaku ketua kelompok dengan anggota Gustina Agilur Adzani, Anas Raffi Aditya Warman, Arif Tabudi Nugraha, dan Atia Afifa Adni. Digital ethics dan digital culture pendahuluan. Era digital adalah masa ketika informasi lebih mudah dan cepat diperoleh setelah disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Namun, berjalannya perkembangan teknologi digital, hal tersebut juga membawa berbagai tantangan dan permasalahan. Oleh karena itu, diperlukan adanya kemampuan untuk menggunakan teknologi digital dengan sehat dan positif. Literasi digital itu sendiri adalah kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan, serta menciptakan informasi melalui teknologi digital secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Latar belakang dari literasi digital sendiri yaitu berasal dari 5 visi Presiden untuk Indonesia, yang salah satunya yaitu berada di poin kedua, pembangunan SDM. Hal itu diteruskan kembali oleh Bapak Presiden melalui 5 arahan sebagai bentuk percepatan transformasi digital yang berada pada poin keempat, yaitu persiapan kebutuhan SDM talenta digital. Hal ini diturunkan kembali salah satunya melalui literasi digital yang memiliki fungsi sebagai peningkatan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Baik, kita menuju ke 4 pilar literasi digital. Yang pertama adalah kecakapan digital atau digital skill, yaitu pengetahuan dasar mengenai langkah digital, yakni internet dan dunia maya. Lalu yang kedua ada keamanan digital atau digital safety, yaitu pengetahuan dasar mengenai proteksi identitas digital dan data pribadi di platform digital. Lalu yang ketiga adalah budaya digital atau digital culture, di mana itu adalah pengetahuan dasar akan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Lalu yang terakhir adalah etika digital atau digital etik, di mana itu adalah kita melaksanakan etika dan moral dalam dunia digital. Selanjutnya, kita akan membahas tentang digital ethics. Secara pengertian, digital ethics merupakan kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada istilah lain lagi yang perlu kita ketahui, yaitu adalah netiquette. Netiquette merupakan akronim dari network etiquette, yang artinya adalah tata krama dalam menggunakan internet. Ternyata dalam kehidupan berinternet ini kita juga memerlukan yang namanya tata krama. Tata krama ini adalah kita ngerti cara berperilaku gitu. Kemudian ruang lingkup dari digital ethics ini ada 4 hal. Yang pertama adalah kesadaran. Kesadaran ini adalah kondisi di mana individu yang menyediakan sumber daya secara penuh ketika menggunakan media digital, sehingga individu tersebut memahami apa yang sedang dia lakukan dengan perangkat digital yang sedang dia pakai gitu. Jadi contohnya ketika ada seseorang yang sedang mengetik sebuah pesan, misalnya berkomentar di suatu postingan, dia harus sadar apa sih yang sedang dia lakukan, apa sih yang sedang dia komentari gitu. Jadi tidak asal mengetik dan meninggalkan komentar. Kemudian yang kedua adalah kebajikan. Kebajikan ini menyangkut hal-hal yang bernilai kebermanfaatan, kemanusiaan, dan kebaikan, serta prinsip penggunaan media digital untuk meningkatkan derajat sesama manusia. Kemudian yang ketiga adalah integritas, yaitu kejujuran. Hal ini dilakukan supaya terhindar dari keinginan dan perbuatan untuk memanipulasi, menipu, berbohong, plagiasi, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab, yakni kemauan untuk menanggung konsekuensi dan tindakan dan perilakunya dalam bermedia digital. Nah, selanjutnya dasar-dasar digital ethics ini adalah 4. Yang pertama, pengetahuan dasar mengenai peraturan, regulasi, tata krama, dan etika. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan dasar dalam membedakan informasi yang mengandung hoax dan konten negatif yang tidak sesuai. Kemudian selanjutnya adalah pengetahuan dasar dalam berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital.
Kemudian yang terakhir adalah pengetahuan dasar dalam melakukan transaksi elektronik dan kegiatan perdagangan di ruang digital. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan-tantangan dalam etika digital. Yang pertama adalah hoax, di mana hoax itu adalah informasi atau berita yang palsu atau sengaja dibuat seolah itu benar. Nah, biasanya berita hoax ini dipakai untuk sesuatu yang tidak baik. Lalu yang kedua ada cyberbullying atau pembulian di dunia digital. Contohnya itu seperti doxing, cyberstalking, revenge porn, pemerasan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada hate speech, yaitu adalah ungkapan untuk menyakiti dengan tujuan biasanya untuk mendiskriminasi seorang. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menghentikan konten negatif yang beredar di internet? Yang pertama adalah analisis, yaitu kita harus melihat isi dari informasi yang diperoleh dengan mendalam, dengan kritis. Lalu yang kedua ada verifikasi, yaitu kita menguji kebenaran dari informasi tersebut. Lalu yang ketiga adalah evaluasi, kita harus menilai dampak dan tujuan suatu informasi tersebut sebelum kita menyebarkannya. Lalu yang keempat ada partisipasi, di mana kita harus memproduksi atau menyebarkanlah setidaknya konten-konten positif di internet. Lalu yang terakhir ada kolaborasi, yaitu kita bersama-sama untuk memerangi konten negatif dengan cara entah men-dislike-nya atau melaporkannya. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan implementasi digital etik bagi seorang ASN. Yang pertama adalah bijak memakai media digital. Kita sebagai ASN harus mengetahui terkait dengan etika-etika dalam bermedia digital atau bermedia sosial. Seperti contohnya kita tidak boleh menyebarkan hoax, tidak boleh melakukan cyberbullying, dan tidak boleh juga melakukan ujaran kebencian kepada siapapun. Lalu yang kedua adalah perlindungan data dan privasi, di mana kita seorang ASN harus dapat melindungi atau menjaga data privasi kita, maupun juga data dan privasi negara. Jangan sampai data-data tersebut jatuh ke tangan yang tidak tepat. Lalu yang terakhir ada peningkatan literasi digital, di mana kita seorang ASN harus selalu belajar mengenai literasi digital yang selalu berkembang sepanjang zaman. Kali ini saya akan membahas tentang digital culture atau budaya bermedia digital. Digital culture adalah kemampuan individu untuk membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, serta membangun wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Fokus pilar ini adalah digitalisasi kebudayaan dan pemanfaatan teknologi yang inklusif serta aman guna melindungi hak-hak digital warga negara. Budaya digital memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik yang pertama adalah interkonektivitas. Dunia digital menciptakan keterhubungan yang masif secara global. Informasi, data, dan komunikasi dapat diakses secara real-time dan cepat tanpa terhalang oleh batasan geografis ataupun waktu. Copyability. Karakteristik dasar produk atau informasi digital adalah kemudahannya untuk disalin, direproduksi, dan didistribusikan secara massal hanya dengan beberapa klik. Yang ketiga adalah multitasking. Lingkungan digital memungkinkan dan seringkali memaksa penggunanya untuk melakukan beberapa aktivitas dalam satu waktu yang bersamaan. Selanjutnya yang keempat, bricolage adalah praktik memaksimalkan dan menggabungkan beberapa sumber daya digital yang sudah ada untuk dimodifikasi dan diciptakan menjadi sebuah karya atau inovasi baru. Selanjutnya adalah partisipatif. Dalam budaya digital, pengguna tidak lagi hanya menjadi konsumen atau penerima informasi yang pasif, melainkan juga bertindak sebagai produsen. Setiap orang bisa ikut serta memberikan komentar, kritik, ulasan, atau memproduksi konten sendiri. Yang terakhir adalah remediasi. Remediasi adalah proses pemindahan atau adaptasi kebiasaan dan cara kerja dari media lama ke dalam medium digital yang baru. Berikut adalah dampak positif dari digital culture. Yang pertama adalah kemudahan akses informasi dan komunikasi. Yang kedua, peningkatan partisipasi dan demokrasi yang mendorong masyarakat agar menjadi lebih kritis. Ketiga, efisiensi pelayanan publik. Yang keempat adalah mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Baik, kemudian untuk lanjutan dari dampak negatif digital culture yaitu adalah ancaman disintegrasi bangsa, degradasi moral dan etika sosial, erosi identitas dan budaya lokal, dan meningkatnya kejahatan siber.
Kemudian untuk tantangan digital culture, yang pertama adalah erosi identitas nasional dan budaya lokal arus. Yang kedua, pelanggaran hak cipta dan kekayaan intelektual. Yang ketiga, krisis privasi dan keamanan data. Kemudian untuk implementasi digital culture bagi ASN. Yang pertama, internalisasi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, digitalisasi kebudayaan dan promosi potensi lokal. Yang ketiga, mewujudkan pelayanan publik yang inklusif. Dan yang keempat, menyeimbangkan hak dan kewajiban digital. Yang kelima, transformasi budaya kerja digital. Untuk simpulan, digital etik berkaitan dengan etika, tanggung jawab, dan perilaku yang baik dalam menggunakan teknologi digital. Penerapan etika digital diperlukan untuk mencegah berbagai dampak negatif di ruang digital. Digital culture merupakan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan budaya bangsa Indonesia. Pemahaman dan implementasi digital etik dan digital culture perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan masyarakat digital dan ASN yang adaptif dan mendukung pelayanan publik. Berikut adalah paparan dari kelompok kami. Terima kasih.